Ayo Oma, Rahel sudah siap? Kata Rahel dengan nafas terengah-engah. Ya sudah, ayo, seru Oma melempar kunci mobil ke arah Rahel. Dengan spontan Rahel menangkap kunci itu yang hampir saja mengenai wajah cantiknya. Kamu bisa nyetir mobil kan? Tanya Oma. Iya Oma, jawab Rahel gugup akan pandangan tajam sang Oma kepadanya. Sebelum pergi dengan Oma, Rahel berpesan kepada satpam rumah agar menerima paket yang dia pesan. Oma mengernyitkan dahinya. Beliau sangat penasaran dengan apa yang dipesan oleh cucu menantunya itu. Kita mau kemana Oma? Tanya Rahel seraya memakai sabuk pengamannya. Jalan saja, nanti Oma kasih tahu arahannya, kata Oma. Siap Oma, jawabnya yang begitu bersemangat. Sesaat Rahel melirik ke arah Oma yang belum menggunakan sabuk pengaman. Kenapa menatap seperti itu? Ayo jalan, ketus Oma mengagetkan Rahel. Iya Oma, tapi izinkan Rahel memakaikan sabuk pengaman dulu buat Oma, kata Rahel yang begitu perhatian. Anak ini ternyata peduli juga, gumam Oma memalingkan wajahnya saat Rahel menatapnya. Apa yang kamu pesan sama satpam rumah? Tanya Oma yang begitu penasaran. Oh, itu Oma, Rahel memesan dasi untuk Satria. Rahel lihat di rumah tidak ada dasi sama sekali, jadi Rahel memesan online, kata Rahel jujur. Oh, saya kira pesan apa? Ternyata cuma dasi, kata Oma memalingkan wajahnya ke arah kaca jendela. Senyum Rahel sedikit memudar. Dalam hati dia mendesah dan bersabar mendapati orang yang lebih jutek daripada suaminya. Gimana? Apa kamu sudah mempunyai fotonya? Tanya Dinda berjalan mengikuti Satria. Sudah. Yang benar? Tanya Dinda tidak percaya. Nanti aku kirim, kata Satria terhenti ketika melihat ruang kerja Ayunda yang kosong. Kenapa? Tanya Dinda yang juga menoleh ke arah ruang Ayunda. Gara-gara dengar kamu menikah, dia terlihat begitu hancur, tahu nggak? Gerutu Dinda menyalahkan Satria. Satria terdiam. Sat, sebenarnya bagaimana perasaan kamu sama istri kamu? Apa kamu mencintainya? Tanya Dinda yang mulai mengikuti langkah Satria kembali. Aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Pastinya kamu belum tertarik kan sama istri kamu itu? Gumam Dinda nyerocos tiada henti. Aku sudah menduga itu. Mana mungkin sahabatku ini tertarik sama orang yang baru ia kenal. Yang kenal lama saja ia tidak mau, sindir Dinda nyinyir. Satria mendesah sebal. Ingin rasanya dia lari secepat-cepatnya meninggalkan sahabatnya yang selalu saja mengusik kehidupannya. Tanpa ada kata yang terucap, Satria memasuki mobilnya dan menutupnya dengan keras. Benar-benar dah, repot banget bicara sama dia. Tapi kalau dia tidak tertarik, ngapain coba dia menyuruh suamiku untuk mengusut tuntas siapa yang berani mengincar istrinya? Tanyanya seorang diri seraya berpikir sejenak. Bu Dinda, teriak Ayu. Ya Ayu, ada apa? Tanya Dinda dengan senyum manisnya. Ini Bu, berkasnya ada yang ketinggalan, ucap Ayu menyodorkan berkas tersebut. Makasih ya, tanya Dinda sendiri. Satria meninggalkan dirinya seorang diri di depan kantor. Kedua matanya terbelalak saat mobil di hadapannya hilang dari hadapannya. Hei, Sat, tunggu, aku ketinggalan, teriak Dinda melambaikan tangan agar Satria menghentikan mobilnya. Apaan sih? Bisa-bisanya dia meninggalkan aku, kata Dinda mengambil ponselnya yang bergetar. Beberapa pesan tertera di ponselnya. Aku tidak mau membuang waktuku untuk mendengarkan ocehan yang tidak jelas. Satria apa-apaan sih? Siapa juga yang mengoceh tidak jelas? Dia nggak tahu apa perjuanganku hari ini. Menyebalkan, nggak ada taksi lagi. Gumamnya menutupi kepalanya dengan beberapa laporan yang dia bawa. Rahel sesekali melihat ke arah Oma. Di sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulut Oma. Pandangannya hanya tertuju pada keluar jendela. Jenuh dan sepi, itulah yang membuat Rahel sedikit stres berada satu mobil dengan Oma.
Hal yang pernah dialaminya bersama Satria waktu dulu dan kini terulang kembali. "Oma, kita mau kemana?" tanya Rahel hati-hati dalam mengawali pembicaraan. Sesaat Oma menoleh dan menatap Rahel sekejap. Pandangan mata tuanya memilih menatap ke arah kaca jendela kembali. "Fokus saja menyetir," ucap Oma dengan nada tinggi. "Ya Oma," jawab Rahel. "Sabar Rahel, sabar. Bagaimanapun juga dia adalah oma dari suami kamu dan sahabat dari nenek kamu juga." Gumam batin Rahel menghela nafas. "Di depan ada pertigaan, belok kanan, kita turun di sana," ucap Oma mengejutkan Rahel. "Iya Oma," jawab Rahel. Sesampainya di tempat tujuan, Rahel terkejut saat mereka berhenti di sebuah ruko yang merupakan salah satu tempat WO, wedding organizer. "Oma, kita ngapain kesini?" tanya Rahel menghampiri sang oma. "Besok lusa kita adakan acara resepsi pernikahan kalian secara meriah. Oma ingin mengenalkan kamu kepada semua orang," kata Oma tersenyum tipis ke arahnya. Rahel terkejut melihat senyum tipis itu tertoreh dari bibir Oma. "Oma tersenyum ke arahku? Apa Oma tidak lagi membenciku?" tanya Rahel dalam hati. "Kamu tunggu di sini dulu ya, Oma masuk ke dalam dulu." "Iya Oma." Rahel menyeringai melihat ke arah Oma yang mulai masuk ke dalam ruko tersebut. Dinda memicing, dengan cepat dia masuk ke dalam mobil Satria yang kembali menjemputnya. "Bisa-bisanya kamu tidak memberikan aku tumpangan. Kamu gak takut apa sama suamiku?" gerutu Dinda memprotes. "Apa harus aku jawab?" tanya Satria. "Hai, kamu ini benar-benar untung saja sahabatku. Kalau tidak pastinya aku akan menghabisimu. Emang kamu bisa apa tanpa aku dan suami kamu? Dan perlu beberapa kali aku bilang, jangan asal bicara, mulutmu harimaumu. Apa kau ingin kejadian dulu terulang lagi?" tegas Satria menyadarkan sahabatnya. Sejenak Dinda mengingat kejadian kelam yang terjadi pada dirinya waktu dulu. "Enggak apa kamu bicara macam-macam sama aku, tapi kamu harus kontrol ucapanmu pada orang lain," ujar Satria. "Iya, tapi kan..." "Sudahlah, yang penting sekarang aku sudah kasih kamu tumpangan kan? Diam dan duduk yang manis, oke?" jawab Satria. "Kamu ini benar-benar ya, gak ada manis-manisnya sama perempuan. Aku kasihan banget sama istri kamu itu. Pasti dia sakit hati banget melihat sifat suaminya yang kaku seperti ini," sindir Dinda melirik sahabatnya. "Sok tahu," jawab Satria. "Ya iyalah, aku bisa merasakannya lagi. Untung saja aku punya suami yang perhatian, sabar dan penyayang, gak seperti sahabat jutekku ini," ketus Dinda. Satria hanya terdiam dan tidak pernah menanggapi omongan Dinda yang selalu menjelek-jelekan dirinya. "Oh iya Sat, kamu gak ada niatan untuk mengadakan resepsi pernikahan kalian? Kamu bos besar loh, masa iya kamu menyembunyikan istri kamu dari publik?" "Sebenarnya aku ingin mengadakan acara resepsi pernikahan, tapi sejak kejadian yang terus-menerus mengganggu dirinya, lebih baik tidak ada resepsi pernikahan di antara kami. Aku takut ada orang yang mengambil kesempatan jika mengetahui dia adalah istriku. Kamu tahu kan, banyak saingan bisnis kita yang ingin menjatuhkan diriku," kata Satria menjelaskan. "Iya sih," kata Dinda, terperangat dan terkejut ketika melihat Rahel berdiri di samping mobil mewah. "Loh, bukannya itu cewek cleaning service di kantor ya? Penampilannya kok beda banget?" gumamnya dalam hati seraya berpikir. "Lihat apa?" tanya Satria menoleh ke arah Dinda yang selalu menatap ke belakang. "Tidak," jawab Dinda meringis. "Masa iya tuh cewek cleaning service itu? Apa hanya mirip ya?" gumamnya menatap ke arah kaca jendela. "Masalah foto istriku sudah aku kirim langsung ke nomor suami kamu." "Oke," jawab Dinda menggabungkan telunjuk dan jempolnya hingga berbentuk huruf O. "Rahel?" sapa Monica tersenyum senang bertemu dengan adik iparnya. "Kamu nikah? Kakak ngapain kemari?" tanya Rahel penasaran melihat seorang model datang ke tempat WO. "Biasalah, ada yang harus kakak urus di sini. Kamu sendiri ngapain ke sini?" tanya balik Monica. "Rahel mengantar." "Oh," kata Rahel terhenti. "Sayang, kenapa Ma?" ucap Darwin terhenti saat melihat
Rahel menoleh ke arahnya. Rahel, sebentar lagi aku dan Darwin akan menikah. Monica dengan mesranya melingkarkan tangannya di tangan Darwin. Menikah? Tanya Rahel lirih. Rahel melirik melihat kakak iparnya begitu mencintai mantan kekasihnya itu. Kenapa Darwin malah menatapku setajam itu? Gumam Rahel memalingkan wajahnya dan tersenyum manis ke arah Monica. Oma yang baru saja keluar dari ruko tersebut terkejut melihat cucu perempuannya menggandeng pria yang tidak ia kenal. Monica, ini tempat umum, jaga sopan santun kamu itu, ketus Oma tiba-tiba dan mengejutkan mereka semua. Oma, ucap Monica spontan melepas tangannya dan menjauh dari tubuh Darwin. Rahel, kita pergi. Oma tidak mau melihat orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Perintah Oma pergi memasuki mobilnya. Iya Oma, jawab Rahel. Maaf ya Kak, Rahel permisi dulu. Assalamualaikum, kata Rahel membuka pintu mobilnya. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Ternyata sampai saat ini Oma masih marah sama aku, kata Monica dalam hati. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mendapatkan restu dari sang Oma. Dia selalu membuat omanya sangat kecewa. Oma yang dulu sangat menyayangi dirinya, kini seperti musuh dalam keluarganya. Oma yang dulu perhatian, sekarang tidak pernah memperdulikan dirinya sama sekali. Darwin yang mengetahui apa yang Monica rasakan, dengan cepat meraih tubuh mungil Monica dan merangkulnya begitu erat. Aku yakin suatu saat nanti hati Oma akan luluh dengan sendirinya, kata Darwin memberikan semangat untuk calon istrinya. Aku tidak mau bermimpi, mungkin ini sudah menjadi takdirku, mempunyai Oma tapi seperti tidak mempunyai Oma, kata Monica pasrah. Darwin membelai rambut panjang Monica. Kita masuk sekarang? Ajak Monica mengembangkan senyumnya. Di rumah Satria sangat kebingungan mencari keberadaan Rahel yang tidak ada di rumah. Kemana dia? Sudah aku bilang jangan pergi tanpa izin dariku, kata Satria mencoba menghubungi Rahel. Sesaat ia menghela napas. Beberapa kali ia menghubungi istrinya, tidak ada jawaban sama sekali. Satria bergegas menuju ruangan CCTV guna untuk mengetahui istrinya pergi dengan siapa. Tapi langkahnya terhenti saat Pak Satpam memanggilnya. Maaf Pak Satria, ini pesanan dari Ibu Rahel, kata Pak Satpam menyerahkan kotak box yang berukuran sedang tertutup dengan plastik hitam yang merupakan ciri khas setiap pengiriman. Makasih. Ya Pak, kalau begitu saya permisi Pak. Tunggu, kata Satria menghentikan langkah Pak Satpam. Iya Pak. Kamu tahu Bu Rahel pergi sama siapa? Tanya Satria penasaran. Bu Rahel pergi bersama Oma Pak. Oma mengajak Rahel lagi. Apalagi yang akan dilakukan Oma sama Rahel? Gumam Satria dalam hati seraya mengernyitkan dahi. Apa ada yang perlu Bapak tanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Saya permisi ya Pak. Gegas Pak Satpam meninggalkan Satria. Kedua mata Satria tidak berhenti berputar melihat kotak hitam yang membuatnya sangat penasaran. Keningnya mengerut saat melihat tulisan yang tertera di kotak tersebut. Dasi, tanyanya mengernyit kedua matanya. Kedua mata Satria tidak berhenti berputar melihat kotak hitam yang membuatnya sangat penasaran. Dengan cepat Satria mengangkat telepon dari salah satu klien. Ia meletakkan kotak tersebut di meja dan meninggalkannya begitu saja. Lain halnya dengan Rahel, ia terkejut. Kedua matanya terbelalak melihat rumah singgah Oma yang terlihat biasa saja, jauh dari kata mewah dan megah, hanya rumah kecil dan asri yang saat ini Oma tempati untuk istirahat. Ya sudah, kamu bawa saja mobilnya. Besok kamu kesini bawa kue seperti kemarin. Oma istirahat dulu, kata Oma, membenarkan kacamatanya dan meninggalkan Rahel. Begitu saja.